Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sutiasi, DPP Angkatan 10 dari PPD SMP Negeri 3 Kepadan, Kabupaten Maluku Tengah. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama Ibu Rahayu. Beliau adalah guru prakarya di PPD SMP Negeri 3 Kepadan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Yang di sini Bu, kita akan bincang-bincang tentang pelaksanaan persiapan pelaksanaan remaja di Indonesia. Di sini saya melakukan pelaksanaan observasi ya Bu. Di sini tujuan saya melakukan observasi agar saya bisa mengetahui apa persiapan itu untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nanti saya juga akan masuk ke dalam kelas untuk melihat proses pembelajaran itu yang akan dilakukan di dalam kelas. Dan di sini Bu, ada beberapa yang ingin saya mau tanyakan sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran yang akan dilakukan, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar semua? Baik. Siapa yang sudah hadir hari ini? Oke, sesuai dengan keyakinan kelas kita minggu lalu, kalau menjawab silakan diangkat tangan. Tidak menyerbu kalau menjawab. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Firmawati saya dengan Setiap Firmawati Alfaya. Kemudian Izin. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kenapa ambil pangan itu? Kenapa? Kira-kira? Karena kebanyakan yang ada di Batu Paniki, kacang-kacangan, umbi-umbian, banyak kacang di Batu Paniki. Hasil serealia juga banyak jagung kan? Salah satu contohnya itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian tahu pengertian dari apa? Umbi-umbian, kacang-kacangan, dan serealia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tahu jenis dan karakteristiknya. Kalian memahami jenis dan karakteristik dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, untuk penilaian hari ini adalah penilaian formatif. Saya mau lihat keaktifan kalian di dalam kelompok. Setiap anggota kelompok punya fungsi masing-masing. Saya sudah bagikan materi yang ada di mejanya. Silakan dibuka yang di bab 4. Nah, cari di daftar isinya halamannya berapa? Di bab 4. Halaman 110. Saya ini juga. Halaman 110. Selain materi yang saya sudah bagikan, silakan simak video penjelasan terkait pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kalau kalian fokusnya membaca, silakan dibaca. Kalau kalian fokusnya bisa melihat video atau mendengarkan video, silakan mendengarkan video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Al-Wahimi yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Ya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman.
Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik dan juga membudidayakan sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan kebutuhan pokok manusia. Berikut ini akan diuraikan pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, serelia. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. It's only talking. Tentang-tentang bagus jaringannya. Biji tumbuhan serelia adalah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serelia banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi serelia sangat bervariasi, tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serelia kaya akan karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dalam membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun pemanfaatan umbi masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Selanjutnya, jenis serelia dan manfaatnya. Jenis serelia diantaranya adalah beras. Beras adalah butiran padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan glukosa. Beras tersedia dalam beberapa warna, ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan atau beras ketan, dan ketan hitam. Kemudian, jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti bagian batang dan daun muda bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian bagian batang dan daun tua setelah dipanen bisa dijadikan pupuk hijau atau kompos. Selanjutnya batang dan daun kering bisa dijadikan kayu bakar. Kemudian batang jagung bisa dijadikan turus. Buah jagung muda bisa dijadikan sayuran, perkedel, bakwan, dan sambal goreng. Selanjutnya, biji jagung tua bisa dijadikan sebagai pengganti nasi, dibuat berondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, industri farmasi, dan industri tekstil.
Yang ketiga adalah gandum. Di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Kemudian, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Juga mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum mempunyai sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, jenis sereal yang lain adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama, ada kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, dan B kompleks, serta folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Kemudian, kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Berikut adalah kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Yang pertama, mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Kemudian, mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah. Mengandung serat yang tinggi pula dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Kacang hijau juga dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Jenis kacang-kacangan yang lainnya selanjutnya adalah kedelai. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3, sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya yang sangat lengkap. Mengandung minyak tumbuh-tumbuhan dan kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Kacang kedelai juga mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks yang dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar UV, dan menunda penuaan dini. Yang terakhir adalah jenis ubi dan manfaatnya. Yang pertama, ubi jalan. Ubi jalan merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Hal ini karena ubi jalan memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalan juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta-karoten dari warna ungu, orange, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Selanjutnya adalah singkong atau ubi kayu.
atau ke dalam pohon. Ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi ubi akar yang dapat dimakan. Ubi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Ubi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilo. Begitu banyak sekali manfaatnya, oleh karenanya sejak zaman dahulu tanaman singkong dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Ini tadi materi terkait bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan buih. Serealia adalah apa tadi? Tanaman sejenis rumput rumputan. Serealia tadi terdiri berapa jenis? Ada 4. Apa yang pertama? Padi, kemudian ada padi, jagung, gandum, sama yang terakhir ada sorghum. Kemudian kacang-kacangan itu jenis tumbuhan yang lebih besar daripada serealia. Untuk jenis-jenis kacang-kacangan ada kacang hijau, kemudian ada kacang tanah, kacang kedelai. Terus yang terakhir adalah materinya tentang umbi-umbian. Umbi tadi ada beberapa jenis juga. Ada apa saja? Ubi jalar, kentang, dan ubi kayu. Berdasarkan video tadi, kacang hijau apa tadi manfaatnya ada? Ada yang masih ingat manfaat dari kacang hijau? Yang mau cantik. Oke, kacang. Menghaluskan kulit. Kedelai juga menghaluskan kulit. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, saya sudah bagikan kertas. Kalau tidak ada bertanya, saya sudah bagikan kertas. Ya, saya sudah bagikan pensil warna. Silakan pilih dari ketiga kelompok bahan pangan. Silakan pilih satu yang kalian mau buatkan peta materi. Peta materi itu gambaran terkait materi-materinya, saling berkesinambungan atau saling menyatu. Ini contohnya bahan pangan, misalnya bahan pangan apa yang kalian pilih? Serealia. Kemudian kasih panah ke atas, misalnya pengertian. Kasih lagi panah ke atasnya, jenis-jenisnya. Kemudian buatkan lagi kolom atau panah menjelaskan tentang manfaatnya, kandungannya dulu, kandungan gizi. Setelahnya lagi buatkan manfaat. Silakan, saya sudah bagikan tadi lembar materi, kemudian ada juga di buku paket. Silakan pilih materinya apa. Nah, ada juga contohnya yang di bukunya itu, ada ya. Ada di halaman 110 juga contoh tentang materi. Ada ya? Ya. Silakan pilih satu aja. Misalnya serealia.
Pertama dari silakan berkreasi sendiri. Waktunya. Oke. Karena sudah semua, saya mau pilih kelompok pilih kelompok yang persentase duluan, tapi dengan cara memakai games. Oke. Ini opor-oporan, kemudian di mana lagunya berhenti, berarti dia presentasi. Oke? Boleh? Oke. Nanti yang presentasi semuanya. Semuanya naik presentasi. Oke. Yang lain ya. Oke. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Silakan Bapak saya Halo. saya memperkenalkan saya kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok Pengenalan bahan-bahan pangan ceria. Ini adalah gangguan kalian atau pusat ini yang dibudidayakan menghasilkan kulit dari biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau yang bahan. Ini sudah lihat ada 4, yaitu beras, jagung, gandum, dan tepung.
hasil diskusi kami. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal G. Ganti. Perkenalkan nama saya Ferrero. Gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang lain dia Sorghum, biji sorghum kandungan gizi yang besar. Sudah. Sekian dari kami. Ada yang tambahkan? Ada yang mau tanggapi silakan angkat tangan. Ada? 13. Oke, kita ambil perwakilan 2 saja, selebihnya nanti ibu yang periksa atau oke, silakan nanti ditulis nama kelompoknya. Oke, ada yang bisa buat kesimpulan materi hari ini? Bagus. Berarti dia kesimpulan. Terkait materi hari ini. Ya. Ayo silakan dia berdiri. Tambahan sedikit ya terkait materi hari ini kita pelajari tentang pengertian dari serialnya kata-kata durian. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pengolahannya atau produknya. Nanti baru kembali lagi siapkan. Oke, disiapkan. Terima kasih kepada Bu Guru. Sampai cita-cita, selalu berdoa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikumang Sutiasi, CGP Angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 3 Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini saya bersama Ibu Rahayu
selaku guru yang saya observasi di supervisi akademik. Assalamualaikum Bu. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang setelah tadi sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Setelah saya melihat atau mengevaluasi pelaksanaan tadi Ibu pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sini Bu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Ya cukup lega karena sudah melaksanakan hal-hal yang mau diobservasi atau pembelajaran seperti biasanya, meskipun mungkin ada beberapa hal yang agak kurang menurut refleksi tadi. Ya, tapi lumayan tadi saya lihat luar biasa proses pembelajaran di dalam kelas. Dari segi pengembangan Bu, bagaimana strategi pengembangan yang Ibu terapkan tadi? Berkait dengan pengembangan, ada beberapa hal yang mungkin saya belum sampaikan tadi pada saat observasi. Ada tambahan beberapa, yaitu saya mengingatkan kepada peserta didik terkait keyakinan pembelajarannya di dalam pembelajaran saya. Kemudian ada juga tadi saya strategi saya dalam menunjuk atau memilih kelompok yang mau presentasi dengan cara games. Dengan cara games, ya. Tadi kan di praobservasi tidak, tapi pelaksanaannya karena adanya praobservasi tadi, akhirnya pelaksanaannya rileks ya Bu. Lumayan banyak penambahannya, ada games tadi kegiatannya, akhirnya proses pembelajarannya seru. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu, apakah dari semua tadi kegiatan yang Ibu lakukan, apakah ada yang belum berhasil atau tidak Bu? Atau sudah berhasil semua? Secara keseluruhan, saya sebagai guru menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang menurut saya kurang. Kira-kira kan ada beberapa yang menurut Ibu kurang dari rangkaian proses pembelajaran tadi di dalam kelas. Yang kurang atau kendala yang Ibu hadapi tadi dalam proses pembelajaran ini? Kendalanya ada beberapa. Yang pertama tadi terkait penayangan video pembelajarannya, karena materinya ambil dari YouTube langsung, jadi ada beberapa iklan sedikit memotong proses pembelajaran atau materinya. Kemudian penyediaan medianya juga agak lambat tadi karena kebetulan anak-anak yang disuruh ambil buku tidak menemukan bukunya di mana. Kemudian ada juga yang terkait manajemen waktunya. Berarti tentunya manajemen waktu, tentunya setiap akan melakukan proses pembelajaran sudah Ibu ketahui, oh ini yang akan saya siapkan. Nah, untuk kendala itu kira-kira tadi sudah Ibu sampaikan bahwa nanti mungkin perkiranya akan proses pembelajaran setiap melakukan proses pembelajaran, medianya atau perlengkapannya akan sudah disiapkan. Itu rencananya Ibu. Jadi mungkin kapan itu yang akan Ibu lakukan manajemen waktu itu, perlengkapan seperti itu yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Terkait kan misalnya kalau selesai membelajar kan ada refleksi dan akan diaplikasikan di pembelajaran berikutnya, meskipun mungkin beda materi atau dan sebagainya, beda kelas, dijadikan pembelajaran di kelas, maksudnya dijadikan refleksi untuk tidak mengulang lagi di kelas-kelas berikutnya. Jadi setiap ada akan dimulai untuk dirubah ketika masuk di kelas yang lain. Iya, betul. Jadi setiap akhir pembelajaran tentunya kita akan melakukan refleksi, dan mungkin ini bisa Ibu terapkan. Dan selanjutnya ini tadi proses pembelajaran yang saya observasi sangat luar biasa Bu, menarik, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus anak-anak menonton video, ada teks juga diberikan, terus anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya itu dengan membuat peta-peta konsep, kan itu luar biasa, menarik sekali pembelajaran tadi. Terima kasih Bu ya atas waktunya telah melaksanakan sekarang pasca observasi. Tadi 3 rangkaian sudah kita lakukan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, terima kasih. Kami dari telah menyelesaikan
proses supervisi akademik, pasca observasi dan pra observasi sudah kami lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.